akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul No Mercy. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang wanita bernama Siang keluar dari mobilnya dengan noda darah di kakinya. Ia kemudian mengambil palu godam dan menyeretnya melintasi bengkel mobil. Siang berjalan menuju ke seorang pria, kemudian tanpa ragu memukulkan palu tersebut kepadanya. Selanjutnya kita dibawa ke masa lalu. Siang seorang juara seni bela diri dari pasukan spesial Korea yang bekerja sebagai pengawal. Namun ia dipenjara dan kini telah dibebaskan. Kedatangan Siang dengan gembira disambut oleh adiknya bernama Eunhye yang menderita autisme. Kakak beradik itu sangat dekat dan selalu menjaga satu sama lain serta berjanji untuk selalu bersama. Di malam hari mereka menghabiskan waktu berdua. Lalu Siang menghadiahi jepit rambut yang cantik. Saat mereka akan tidur, Eunhye mengungkapkan bahwa ia sangat benci pergi ke sekolah. Namun Siang terus meyakinkan adiknya untuk tetap bersekolah karena itu adalah wasiat mendiang ayah mereka. Keesokan paginya Siang menemukan Eunhye telah pergi ke sekolah. Di sana Eunhye meletakkan gaun merah dan sepasang sepatu merah. Eunhye juga meninggalkan surat yang bertuliskan jika ia ingin Siang lebih banyak lagi di rumah mulai dari sekarang sehingga mereka dapat menjaga satu sama lain. Melihat surat tersebut membuat Siang menyadari Eunhye sangat membutuhkannya sehingga Siang harus menemukan pekerjaan lagi agar bisa merawat adiknya. Sementara di sekolah ternyata Eunhye sering menjadi korban bullying di kelas. Itulah sebabnya ia ingin berhenti sekolah. Ia diintimidasi karena memiliki autisme. Sepulang sekolah para pengganggu memaksanya untuk ikut dengan mereka. Sementara di sisi lain, Siang mencoba membangun karirnya dengan melamar kembali dengan timnya dulu. Bosnya mengakui betapa hebatnya Siang sebagai seorang pengawal, tapi sayangnya ia tidak bisa memperkerjakannya kembali karena Siang memiliki catatan kriminal setelah menyerang seseorang di masa lalu. Sementara itu para pengganggu membawa Eunhye ke tempat karaoke dan memaksanya untuk membuka pakaiannya. Eunhye mengatakan ia ingin pulang, tetapi ia malah diperkenalkan dengan 3 remaja yang menjalankan bisnis kotor, di mana mereka menjadikan Eunhye sebagai umpan, sebagai wanita panggilan untuk melayani pria tua di kamar hotel. Kemudian ketiga remaja itu akan masuk ke dalam ruangan dan berpura-pura menyelamatkan Eunhye. Padahal sebenarnya mereka memeras serta mencuri uang si pria hidung belang. Mereka yakin bahwa pria hidung belang tidak akan memanggil polisi karena ia akan tertangkap dengan gadis di bawah umur. Di rumah Siang terus berusaha menghubungi Eunhye tetapi tidak ada jawaban. Merasa khawatir Siang pergi ke jalan untuk mencari adiknya namun tanpa hasil. Dan yang lebih memprihatinkan, Eunhye tidak pernah kembali ke rumah keesokan paginya. Keesokan harinya Siang mengenakan gaun merah serta sepatu yang diberikan Eunhye lalu datang ke sekolah. Namun Siang tidak dapat menemukan Eunhye dimanapun. Siang bahkan menemui wali kelas Eunhye dan menyampaikan kekhawatirannya, tetapi ia hanya diberitahu bahwa wajar bagi remaja untuk menghilang selama beberapa hari. Saat Siang akan pergi, salah satu teman sekelas Eunhye mengungkapkan apa yang terjadi kepada Eunhye, di mana di dalam video terlihat Eunhye dipaksa melepaskan pakaiannya oleh para pengganggu. Setelah itu Siang pergi untuk menemui para pengganggu di tempat karaoke. Siang mengalahkan mereka dan memaksa mereka untuk mengungkapkan kemana mereka membawa Eunhye. Berdasarkan informasi dari para pengganggu, Siang segera pergi menemui salah satu remaja. Di sana ia pun memukulinya. Setelah diancam akhirnya ia mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki Eunhye lagi. Karena saat mereka mencoba menjebak salah satu pria di dalam kamar hotel, mereka menemukan seorang gangster yang kuat bernama Sangman. Gangster itu menolak untuk melepaskan Eunhye pergi dan menakut-nakuti para remaja tersebut sehingga ketiganya meninggalkan Eunhye begitu saja. Satu-satunya petunjuk yang mereka miliki sekarang adalah nomor telepon Sangman pada saat ia memesan kamar hotel dengan Eunhye. Siang berulang kali mencoba menelpon nomor tersebut tetapi tidak ada jawaban. Ia juga mencoba melaporkan kejadian ini pada polisi, tetapi mereka menyimpulkan bahwa adiknya hanya kabur dari rumah. Karena betapa sulit serta akan memakan waktu untuk membuktikan bahwa adiknya diculik, membuat Siang memutuskan untuk menghadapi semuanya sendiri. Di sisi lain, Sangman sedang mengadakan pertemuan dengan seorang mucikari. Ia mencoba untuk menjual Eunhye agar mendapatkan uang tunai. Selama transaksi, Eunhye dikunci di sebuah ruangan.
Sambil menangis ia meminta untuk dibebaskan, tetapi ia malah mendapat tamparan oleh asisten mucikari. Siang tak henti mencari keberadaan adiknya, ia lalu pergi ke alamat yang tercantum di dalam kartu nama. Namun Siang tidak menemukan sang men, tapi ia hanya bertemu dengan seorang pekerja yang tinggal di sana. Siang memukulinya untuk mendapatkan informasi, hingga pria itu akhirnya memberikan plat nomor mobil sang men. Setelah itu Siang pergi dengan membawa kunci mobil si pekerja serta pistol setrum. Pada saat yang sama si mucikari menyelesaikan transaksinya, lalu pergi menemui Enhe untuk memaksanya, namun Enhe menggigitnya hingga berdarah. Sementara Siang yang telah mendapat lebih banyak informasi pergi ke tempat parkir di mana sang men memarkir mobilnya dan menunggu sampai ia muncul. Tak lama kemudian sang men muncul, ia pun memasuki mobilnya. Siang kemudian membuntuti sang men dan menelpon ponselnya untuk menanyakan keberadaan Enhe. Sang men menolak untuk menjawab sehingga Siang menunggu sampai mereka berada di jalan yang cukup sepi lalu menabrak mobilnya. Selanjutnya Siang keluar dari mobil dan menyetupnya sampai ia pingsan. Ketika sang men terbangun, ia menemukan dirinya diikat di leher dan Siang memaksa untuk memberitahu di mana Enhe berada. Pada akhirnya sang men tidak punya pilihan selain menuju tempat tersebut. Semakin ia menolak untuk menjawab, semakin kencang Siang mencekiknya hingga menyebabkan sang men kehilangan kendali dan menabrak sisi jalan. Setelah itu keduanya berkelahi begitu sengit di dalam mobil. Siang kesulitan melawan sang men karena mereka hampir memiliki kekuatan yang sama. Namun meskipun begitu, Siang akhirnya berhasil mematahkan tangan sang men dan mendapatkan informasi tentang Enhe. Menggunakan ponsel sang men, Siang menelpon mucikari dengan berpura-pura menjadi asisten sang men. Menurut si mucikari, ia tidak puas dengan Enhe dan ingin segera menjual Enhe kepada orang lain. Mendengar hal itu, Siang bergegas ke tempat mucikari yaitu panti pijat besar. Melihat resepsionis memakai jepit rambut Enhe, Siang langsung memukulnya. Setelah itu menemui si mucikari. Namun sayangnya ia telah menjual Enhe kepada orang lain hingga membuat Siang geram lalu menyerangnya. Keduanya terus berkelahi dengan sengit dan Siang mencekiknya menggunakan paha sampai ia menyerah dan mengungkapkan kepada siapa ia menjual Enhe. Resepsionis berkata bahwa Enhe menelpon ke rumah sebelum ia dibawa pergi, tapi karena tidak ada yang mengangkat, akhirnya Enhe memanggil orang lain di minimarket bernama Lucky Supermarket untuk mendapatkan bantuan. Bejatnya mereka malah memutuskan untuk menjual Enhe kepada orang lain dan seorang pria berjas datang menjemputnya. Setelah mendapatkan nomor telepon Lucky Supermarket, Siang langsung menelusuri lokasi dan bergegas ke sana. Pada saat yang sama Enhe berada di dalam mobil yang dikemudikan oleh seorang pria berjas bernama Suits. Dalam perjalanan, Suits berhenti mengambil makanan di pom bensin dan mengira Enhe sedang tertidur. Enhe kemudian dengan cepat mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan naik ke dalam bis umum. Sayangnya saat bis mulai melaju, Suits menghentikannya dan meminta untuk diizinkan masuk. Ia pun mengumumkan bahwa Enhe adalah adiknya yang sakit jiwa. Ia pun berhasil menyeretnya keluar dari bis. Enhe memohon agar dilepaskan, tapi meski merasa kasihan padanya, Suits tetap memaksakan Enhe masuk ke dalam mobil lalu membawanya pergi. Sementara Siang yang sedang mengemudi diteriaki sang men di dalam bagasi mobil memintanya untuk dilepaskan. Muak dengan tangisannya, Siang keluar dari mobil dan menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Sebelum menghancurkan tangan sang men, Siang menabrakkan mobilnya hingga pintu bagasi terbuka dan sang men jatuh. Setelah itu Siang pergi meninggalkannya sendirian. Suits dan Enhe tiba di sebuah gedung kosong seperti yang diperintahkan oleh bos Suits padanya, yaitu seorang anggota dewan yang terkenal bernama Park. Terungkap bahwa menyandra Enhe tidaklah sembarangan, di mana Park memiliki urusan yang belum selesai dengan Siang dan penculikan Enhe adalah untuk menarik Siang agar datang padanya. Sebenarnya Suits ingin membantu Enhe, tapi ia takut pada kekuatan Park karena pria itu mematikan dan sangat licik. Menariknya, Lucky Supermarket adalah nama sebuah minimarket di dekat rumah Siang, di mana Enhe dulu sering ke sana. Siang datang ke minimarket. Di sana ia bertemu dengan pria tua pemilik minimarket. Ternyata lelaki tua itu secara tidak sengaja mengungkapkan kepadanya bahwa ia dulu sering melakukan pelecehan terhadap Enhe selama Siang berada di dalam penjara. Siang begitu murka dan dengan air mata berlinang ia langsung memukulinya. Si pria tua bahkan mengaku ia tidak sendirian dalam melakukan hal tersebut. Ia dan beberapa temannya biasa melakukan hal keji secara bergiliran pada Enhe. Begitu sakit hati, Siang memutuskan untuk mengunjungi setiap pria yang terlibat dan menghajar mereka semua. Pertama-tama ia pergi ke studio foto dan menemukan foto Enhe di sana. Siang tidak segan menghajar pria itu dan mencari pria berikutnya.
Kita pun dibawa ke adegan awal di mana Siang pergi ke sebuah bengkel dan meremukkan lengan pemilik bengkel dengan palu godam. Sambil menahan sakit, pemilik bengkel akhirnya memberitahu bahwa orang yang membawa pergi Eunhye saat itu adalah Park, politisi terkenal yang memenjarakan Siang. Pria itu juga mengungkapkan bahwa 3 tahun lalu ia melakukan pelecehan terhadap Eunhye di dalam mobil Park. Ketika mobil Park telah diperbaiki di bengkelnya, Park secara tidak sengaja menemukan celana dalam Eunhye. Park menghubungi pemilik bengkel dan ia menjawab bahwa celana itu milik gadis dengan keterbelakangan mental. Sejak itu anggota Dewan Park terlibat dalam pelecehan Eunhye. Itulah alasannya kenapa Eunhye sering terlambat pulang ke rumah. Tapi Eunhye tidak pernah mengatakan apapun kepada kakaknya. Suatu hari Siang memutuskan untuk mencari tahu mengapa adiknya sering pulang terlambat. Ia melihat Eunhye di dalam mobil mewah yang membawanya ke sebuah hotel. Di sana ia menangkap basah Park yang telah memberikannya obat terlarang kepada adiknya dan mulai melecehkannya. Menggunakan obeng, Siang langsung menyerang Park dan melukai matanya. Namun tindakan untuk menyelamatkan adiknya malah membuatnya masuk ke dalam penjara karena Park bisa dengan mudah memutarbalikkan fakta sebagai politisi terkenal. Setelah mengetahui bahwa Siang keluar dari penjara, Park memerintahkan Suits agar menghabisi Siang dan Eunhye. Kembali ke masa sekarang setelah mendapatkan nomor telepon Suits, Siang langsung menghubunginya menanyakan di mana ia bisa menemukan Park. Dengan ragu-ragu, Suits yang sudah muak dengan Park memberitahu lokasi Park dan Siang berencana untuk menghabisinya. Siang menemukan Park di villa pribadinya dan dikelilingi oleh para pengawalnya. Dengan perhitungan matang, ia menunggu dan kemudian menjatuhkan salah satu pengawalnya sebelum menyelinap masuk ke dalam. Ketika Siang menemukan Park, dia langsung menyerangnya agar memberitahu di mana Eunhye berada. Namun sayangnya Park memanggil pengawalnya hingga Siang harus bertarung melawan mereka, sementara Park melarikan diri menggunakan mobilnya. Setelah mengalahkan semua pengawal, Siang segera mengejar Park. Di tengah jalan Siang menabrakkan mobilnya ke mobil Park, kemudian mengambil pistol dan berhasil menembak bahunya, tetapi Park masih berhasil melarikan diri. Dalam kepanikannya, Park menelpon Suits dan memintanya untuk mencekoki Eunhye barang haram sebanyak mungkin meskipun akan menghilangkan nyawanya. Selain itu, Park juga meminta Suits agar mengumpulkan semua anak buahnya untuk menghabisi Siang. Tapi karena Suits merasa kasihan pada Eunhye, Suits menelpon Siang dan akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan lokasi keberadaannya bersama Eunhye. Namun saat Siang tiba di sana, Siang disergap, sementara Suits diikat karena Park mengetahui bahwa ia berusaha membantu Siang. Merasa dikhianati, Park menikam leher Suits hingga Suits pun tewas. Di sisi lain, ternyata Siang selamat dari penyergapan dan sekarang ia sedang membersihkan dirinya di toilet umum. Ia pun mulai mempersiapkan pertarungan untuk mendapatkan kembali adiknya. Sementara Park memperbaiki mata palsunya sambil menunggu kedatangan Siang. Saat mereka akan mengubur tubuh Suits, Siang datang dengan mobil mencoba menabrak ke arah Park serta anak buahnya. Mereka menghancurkan jendela mobil serta memaksa Siang untuk keluar dan terus menyerangnya. Namun karena Siang adalah petarung yang hebat, ia mampu untuk bertahan. Sementara itu Park menemui Eunhye serta menyanderanya. Siang terus bertarung dengan anak buah Park sampai pada titik di mana ia dikalahkan oleh mereka. Park dengan bangga memperlihatkan Eunhye di dekat jendela untuk dilihat oleh Siang, namun Siang yang mendapat pukulan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Salah satu anak buah Park kemudian menyeret Siang dan bersiap untuk melukai lehernya, tapi Siang merebut pisaunya dan kembali melawan para pengawal dan mengalahkan mereka. Setelah itu Siang masuk ke dalam, ia melihat Eunhye hampir tidak sadarkan diri di sofa. Tiba-tiba Park menyerangnya dari belakang, memukulinya, mendorongnya ke dinding, dan berhasil menusuk perutnya. Tapi dengan sisa semangat juangnya, Siang menyerang Park hingga ia tewas. Siang segera menghampiri Eunhye dan keduanya saling berpelukan dengan erat. Di tengah perjalanan, Siang terus mencengkram perutnya yang berdarah. Ia mencoba melawan rasa sakit karena apapun yang terjadi, ia harus membawa adiknya pulang dengan selamat. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.